Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di semester 1, semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022 khusus untuk TKJ 1 dan TKJ 2. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemarin dalam Zoom, Ibu sudah membahas apa itu hak, apa itu kewajiban, dan juga mengenai harmonisasi antara hak dan kewajiban. Kali ini kita masih membahas kelanjutannya dari hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bisa dilihat dari gambar. Di sana adalah kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengemukakan pendapat yang melekat pada setiap individu? Bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Ya, itu contohnya adalah ketika terjadi debat kandidat dalam pemilihan ketua OSIS. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah membaca rubrik penguatan tadi, Ibu harap kalian dapat meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Kemudian, ketika kalian membaca materinya tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kalian dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis terkait keterpenuhan hak-hak mereka melalui penilaian antar teman dengan tepat. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikutnya kita akan pelajari pelanggaran HAM di Indonesia dan bagaimana upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Oke, kita masuk untuk yang pertama, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Kita masuk dari pengertian hak asasi manusia. Ya, di sini hak asasi manusia ada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu pengertian HAM atau hak asasi manusia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kita lanjut. Masuk ke sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Apa saja sifat-sifat dari HAM? Yang pertama universal, ya, universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, permanen atau kekal. Ini kita sudah pelajari di Zoom pertama kemarin. Lalu unsur-unsur HAM apa saja? Ada keistimewaan atau privilege, ada claim, kuasa atau power, dan ada kekebalan atau immunity. Ya. Lanjut materi yang akan kita pelajari tentang fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Apa saja tujuannya? Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, ya. Jadi HAM itu melindungi orang dari kekerasan dan ketidakadilan. Lalu yang berikutnya, tujuan dari HAM adalah mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Dan yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin
bahwa hak-hak lain tidak dilanggar, ya, tujuannya dari HAM itu. Kemudian fungsi HAM membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan, ya, tujuan dan prinsip hak asasi manusia. Lanjut ke prinsip dari HAM. Ada beberapa pendapat. Pendapat dari Ronaka M. Smith mengatakan bahwa prinsip HAM itu ada 3, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip pelanggaran diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif setiap negara. Ada juga pendapat dari Manfred Noah yang mengatakan HAM itu berprinsip universal, ketergantungan, dan saling terkait atau prinsip tidak terbagi. Ya, pada dasarnya sama ya prinsip antara kedua pendapat tersebut. Kita lanjut teori-teori dari HAM. Teori hak positivisme, teori hak alami atau kodrati, dan teori relativisme budaya atau kultural. Ya, teori-teori HAM. Nanti akan kita bagi satu persatu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam HAM dalam dasar negara. Ya, dasar negara kita kan sudah tahu ya, Pancasila. Yang pertama, dalam sila pertama HAM itu adalah memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut, ya. Lalu yang kedua, dalam sila kedua dalam Pancasila, HAM itu pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Lalu HAM dalam dasar negara kita sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Persatuan. Yang keempat, sila keempat dalam Pancasila, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Lalu terakhir, HAM itu dalam sila kelima, menghormati hak-hak orang lain. Ya. Jadi HAM ini masuk ke dalam dasar negara kita. Sila 1 sampai sila kelima. Kemudian kita akan belajar HAM dalam konstitusi negara. Ya. Pasal berapa? Pasal 10A, bab 10A, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konstitusi negara. HAM dalam peraturan perundang-undangan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang tadi sudah kita bahas tentang hak asasi manusia. Apa saja? Yang pertama, hak untuk hidup, ya. Setiap manusia berhak untuk hidup. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk wanita dan hak anak. Ya, jadi contoh-contoh dalam Undang-Undang Nomor 39 tadi, ya ada beberapa contohnya seperti itu. Kita lanjut. Jaminan HAM dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berbagai bidang. Itu bisa masuk untuk ranah pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, dan sosial budaya. Ya, jadi masuk dalam berbagai bidang. Nah, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Ya. Nanti kalian bisa lihat lagi, pelan-pelan dilihatnya videonya. Kemudian tugasnya, nah ada beberapa tugas, nanti kalian bisa lihat ya.
Perhatikan dengan baik tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa subscribe dan tombol like di sini dan absen juga di Classroom. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, the end.